Pesugihan gerobak bakso. Di sebuah desa kecil di pinggiran Jawa Tengah, hiduplah seorang penjual bakso keliling bernama Pak Raji. Sehari-hari ia mendorong gerobak tuanya menyusuri gang-gang sempit dan jalan-jalan tanah yang becek, menjajakan baksonya kepada warga desa. Bakso buatan Pak Raji sebenarnya tidak istimewa. Rasa kuahnya cenderung hambar dan isian mangkuknya tak lebih dari bakso bulat kecil-kecil, mie kuning, dan sejumput seledri. Namun entah mengapa gerobaknya selalu dikerumuni pembeli. Orang-orang mulai heran, kenapa dagangan Pak Raji selalu habis, padahal banyak pedagang lain dengan rasa jauh lebih enak. Bahkan ada kejadian aneh. Beberapa warga mengaku melihat Pak Raji tetap berjualan di tengah malam saat desa sudah sunyi senyap. Tapi suara kentongan gerobaknya yang khas, tok, 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 masih terdengar melintasi jalanan desa, seolah membangunkan mimpi yang sedang nyenyak. Yang paling menyeramkan, seorang pemuda desa bernama Eko pernah iseng mengintip dari balik jendela saat suara gerobak Pak Raji lewat tengah malam. Ia mengaku melihat Pak Raji melayani pelanggan tanpa wajah, sosok-sosok gelap yang duduk diam di bangku bambu depan rumah kosong. Mangkok-mangkok bakso terlihat seperti melayang sendiri ke tangan mereka. Eko langsung demam 3 hari setelah itu. Desas-desus mulai merebak bahwa Pak Raji telah melakukan pesugihan. Katanya, ia membuat perjanjian dengan makhluk halus penunggu hutan angker di ujung desa. Menurut cerita turun-temurun, hutan itu dikenal sebagai tempat di mana para dukun tua dulu melakukan tirakat dan ritual pemanggilan makhluk gaib. Konon, ada jin bernama Kiai Lembur yang dikenal mampu mendatangkan kekayaan bagi siapa saja yang bersedia menuruti syaratnya. Seseorang yang penasaran pernah mengikuti Pak Raji saat subuh. Mereka melihat Pak Raji mendorong gerobaknya menuju hutan tersebut. Di sanalah ia diduga melakukan ritual khusus. Gerobaknya tidak diletakkan sembarangan. Ada kain kafan usang yang dililitkan di dalam bagian bawah gerobak, serta botol kecil berisi darah ayam dan kemenyan yang selalu dibakar tiap malam Jumat. Syarat pesugihan dari Kiai Lembur sederhana namun mengerikan. Setiap mangkuk bakso yang kau jual akan dihitung sebagai sajian bagi 2 dunia. Kau akan mendapatkan rezeki berlimpah dari yang tampak dan yang tidak tampak. Tapi ingat, setiap 7 malam, 1 nyawa akan datang sebagai tumbal. Tak harus nyawa manusia, tapi bila tak ada, keluargamulah gantinya. Pak Raji setuju. Selama 3 tahun, bisnis baksonya terus melesat. Ia bisa membangun rumah, membeli sepeda motor baru, bahkan menyekolahkan anaknya ke kota. Tapi harga yang harus dibayar perlahan mulai terasa. Istrinya jatuh sakit tanpa sebab, dan anak bungsunya meninggal mendadak dalam tidur. Anehnya, tidak ada dokter yang bisa menjelaskan penyebab kematian itu. Namun, Pak Raji tetap melanjutkan pesugihannya. Sampai suatu malam Jumat Kliwon, suara gerobak itu tak lagi terdengar. Warga mulai curiga karena pagi harinya tercium bau amis darah dari arah rumah Pak Raji. Saat mereka mencoba mendobrak masuk, mereka menemukan sesuatu yang tidak akan pernah mereka lupakan. Pak Raji tergeletak tak bernyawa di dapurnya. Wajahnya membiru, matanya melotot penuh ketakutan, dan di samping tubuhnya ada mangkok bakso berisi darah segar. Di tembok rumahnya tertulis kata-kata aneh dengan huruf Jawa kuno yang jika diterjemahkan berbunyi, "Hutang sudah lunas, sajian dikembalikan." Gerobak bakso milik Pak Raji pun raib. Sampai hari ini tak ada yang tahu kemana perginya. Namun beberapa warga bersumpah masih mendengar suara gerobak tok, tok, tok saat malam tiba, terutama menjelang malam Jumat Kliwon. Konon, jika kamu mendengar suara itu, jangan keluar rumah.
Karena bukan hanya suara yang datang, tapi juga para pelanggan dari dunia lain yang masih menunggu sajian terakhir mereka